105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Selamat hari Rabu Sobat Fox. Ketemu lagi sama Gundisos di Let's Talk With kali ini. Dan tentu saja ketemu sama teman-temannya dari Gundisos yang sudah hadir di studionya Fox Radio Jogja. Nah, malam hari ini, hari Rabu ini Sobat Fox, kita ketemu sama satu buah pagelaran seni rupa juga. Karena kebetulan Yogyakarta lagi rame banget ngomongin seni rupa nih. Tapi ini ada yang beda. Ini spesial. Nah, spesialnya di mana? Kita akan langsung ulik aja. Karena malam hari ini kita juga udah ketemu sama Mas Adnan sama Mbak Vita. Ini mereka berdua dari Nandur Serawung yang ke-10. NSX gitu Mas ya? NSX. Oke. Selamat malam Mas Adnan. Halo Mas Gundi, selamat malam. Mbak Vita. Selamat malam Mas Gundi. Hai. Kalem ya tadi. Beda. Dan kita dewasa loh Mas. Kita yang ngono, bijaksana. Oke, kali ini kita ketemu sama Mas Adnan dan Mbak Vita. Ini perwakilannya dari Nandur Serawung 10 yang sudah hadir di studionya Fox Radio Jogja. Tapi kita mungkin akan kenalan. Mas Adnan ini di Nandur Serawung bertugas atau memegang peranan sebagai apa gitu. Mbak Vita juga sebagai apakah di Nandur Serawung ini? Apa Mas Adnan? Aku sih berarti. Boleh. Oke. Perkenalkan, aku Ya. Adnan Aditya. Asik. Ngono banget ternyata orang ya Mas. Ya? Adnan CB. Wah, kok ngerti IG ku. Wah. Tarpolo aku. Oh ya. Heeh. Apa Mas mau Aku pertanyaan? malah durung follow ya. Bang Rongpolo. Aku loh Mbak. Mas Adnan di ini Nandur Serawung ke-10 ini bertugas sebagai apa Mas? Aku koordinator program Heeh. Nandur Serawung ini. Membantu teman-teman untuk menjalankan program-program di Nandur Serawung. Oke. Nah, udah Itu gitu ya? aja. Oh, dan programnya kayaknya banyak ya tahun ini Mas? Banyak Mas, dari beberapa tahun ini kan memang kami punya beberapa program unggulan gitu. Misal kayak penghargaan seperti Young Rising Artist Award, Ya. Lifetime Achievement Award. Ya. Itu terus ada 2 program lagi Nandur Gawe dan Serawung Sinau yang masih kami garap terus. Boleh, gitu. siap. Nanti kita akan jelasin kita berlanjut lagi tentang Nandur Serawung, tentu saja program-programnya seperti apa sama Mas Adnan nanti ceritanya. Yes. Nah, Nek Mbak Vita di sini Mbak di Nandur Serawung 10 ini Mbak. Perkenalkan, namaku Karyana Rosvita, Nggih. biasa dipanggil Vita. Nah, aku di sini sebagai seniman residensi Nandur Serawung Ya. yang berlokasi di Pesanggerahan Ambarukmo. Residensinya di Pesanggerahan Ambarukmo. Heeh. Tapi Mbak Vita ini dari mana Mbak asli nih? Jogja? Saya Jogja, Asli Jogja. asli Jogja. Sudah pernah mengulik tentang Pesanggerahan juga sebelumnya? Nah, aku daftar untuk residensi di Pesanggerahan Ambarukmo itu karena sebelumnya aku ngulik tentang Nyi Roro Kidul. Oh, serem. Mas, woi. Woi, kok jadi agak-agak gimana? Rabu malam loh ini tuh enggak Kamis malam ya? Kalau Kamis malam kan malam Jumat ya. Suro loh ini, Mbak. Ayo. Itu berarti waktu Makanya. dirimu residensi di Pesanggerahan itu berarti udah masuk bulan Suro ini ya? Udah Mas. Sebelum Suro. Terus belum Suro? Sebelum Suro. Tapi dan pas melewati Suro. belum no. Oh, Kan belum ya? kita kan sempat mau malam 1 Suro mubeng beteng toh. Oh iya betul. Jadi malam 1 Suro tuh kayaknya tepat di tengah-tengah kami residensi. Oh, gitu. Jadi before dan afternya dari malam 1 Suro ya? Wow. Tapi kita nggak akan ngulas tentang cerita-cerita di balik itu ya. Kita lebih nanti ke karya seninya. Apa yang akan ditampilkan atau diceritakan, didisplaykan, dipersembahkan sama Mbak Vita. Waktu itu ada berapa orang Mbak yang residensi di Pesanggerahan? Ada 2 sih. Ada 2 seniman. Ada 2 seniman. Mbak Vita sama satu lagi? Sama Smiha, dia dari India. Semiha namanya. Itu juga. Nama lengkapnya mungkin Mas Anan lebih tahu sih. Smiha Kapur. Wah, ini keluarga kapur ya dia. Kapur. Ini yang bukan yang Barus tapi. Wah, kuwi Dipa Mas. Oh, Dipa Barus. Dipa Barus. Oh. Kok ngasih apal? Terus persiapan kita, Mbak. Oke, nah berarti ini akan berlangsung dari kapan sampai kapan Mas ini? Nandur Serawung 10 ini Mas. Kalau Nandur Serawung itu mulai dari kemarin tanggal 15 Heeh. sampai tanggal 28 Agustus Mas. 15 sampai 28 Agustus. 2 minggu ya. pas. 2 minggu pas ya. Wow, dan agenda-agendanya. Nah, ini nanti Sobat Fox kita akan ngomongin tentang agenda-agendanya, tapi nanti biar lebih jelasnya, lebih detailnya akan seperti apa. Nanti menunggu ceritanya dari Mas Adnan.
Nah, kalau ngomongin tentang residensinya sebentar Mbak sedikit ini dari tanggal berapa Mbak? Kalau residensinya tuh kami pertama kali dikirim ke sana sama tim Nandur Serawung itu tanggal 13 Juli. Dan berakhir Juli. Di 31 Juli. Gitu. Cukup lama ya ternyata ya. Oke, nah kita nanti juga akan ngulik juga bagaimana ceritanya Mbak Vita di Pesanggerahan Ambarukmo. Itu posisinya ada di sebelah timurnya Plaza Ambarukmo itu Mbak Vita ya? Tepat di tengah-tengah antara Plaza Ambarukmo dan Hotel Ambarukmo. Oke. Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Gunakan produk Kutus-Kutus Tombo Waras. Minyak Kutus-Kutus. Minyak Tanamu Tanami. Sabun Kalila. Sabun Tanamu Tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda. .3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Dan kita berlanjut lagi Sobat Fox di Let's Talk with Nandur Serawung 10. Yang malam hari ini kita kedatangan Mas Adnan sama Mbak Vita. Dan tentu saja biar lebih jelas acaranya seperti apa, akan berjalan seperti apa, karena ini baru hari kedua berjalan kan. Kemarin baru mulai tanggal 15 dan sekarang tanggal 16-nya, jadi udah persiapan. Akan kedepannya seperti apa gitu cerita-ceritanya, pasti Mas Adnan yang akan menjelaskan. Kan Mas ya? Oke, Mas, agenda terdekat dari Nandur Serawung 10 ini apa Mas? Rangkaian agendanya Mas. Oh iya, siap. Kapannya itu aku tuh Oh lupa ya. Dadak nilai jadwal. Kan mau arep macak wangun kali Mas. Oke. Terus kalau rangkaian programnya itu seperti yang disampaikan, salah satunya seperti yang disampaikan Mbak Karina tadi, Mbak Vita. Itu di sebelum pembukaan pameran, sebelum 15 Agustus kemarin, itu kami udah ada Serawung Sinau dan Nandur apa Mbak jenengnya? Nandur Gawe. Nandur Gawe itu yang Nandur Gawe itu yang residensi. Serawung Sinau itu workshop with expert. Nah, Nandur Gawe dan Serawung Sinau ini udah kita mulai semenjak 10 Juli. Ya. Sampai 31 Juli itu Mas. Ini berarti jadi pre-eventnya atau rangkaian malah? Rangkaian pre-event lah ya. Sampai nanti setelah seniman ini melakukan riset di 10 Juli sampai 31 Juli mereka lalu melakukan pembuatan karya yang kurang lebih juga 2 minggu ya Mbak ya, sampai tanggal 13 tanggal 14 ya. Termasuk display ya. Termasuk display itu. Jadi setelah 2 minggu riset, 2 minggu membuat karya termasuk mendisplay, baru karya dipamerkan. Di tanggal 15 kemarin pembukaannya ya? Iya. Kemarin. Kemarin Pak. Lalu berikutnya Mas, akan ada program-program apa Mas? Program-program lainnya seperti Serawung Sinau, itu kami ada program-program yang
belajar bersama expert ngono kae, workshop with expert itu ada art handler, ada exhibition designing, ada kelas menulis proposal. Kayaknya menarik. Proposal paling apik ini kayaknya. Itu peminatnya paling banyak. Tepat. Wih, banyak sekali peminatnya. Buat dodok itu loh Mas. Terus ada beberapa program lain seperti program harian. Ada nanti Nandur Kawruh itu seperti TED Talk ngono kae. Sistemnya kayak pecakuca. Jadi presentasi 21x21 juga itu. Kok ngerti ya Mas? Wah, ngono kae, gaul ngono kae lho Mas. Ngono yuk. Metu. Itunya 3D. Ono ki tenan? Hashtag misale. Enggak, ya pecakuca TED Talk itu dari kurator. Kurator akan ngomongin tentang bagaimana tema-tema Nandur Srawung kali ini, karena tahun ini juga sedikit berbeda dari penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya. Apa Mas yang bikin beda Mas? Yang bikin beda adalah tema kali ini adalah habitat lokacarita. Dari tema itu di breakdown oleh para kurator menjadi 6 klaster. Jadi penyajian atau presentasi karya di dalam galeri itu juga berbeda. Kami buat plot-plot menjadi 6 klaster. Adalah seni dan ekologi, seni dan teknologi, seni dan literasi, seni dan aktivisme, seni dan spiritualisme. Satu lagi apa saya lupa. Itu berarti dibagi-bagi gitu Mas? Iya, area bawah Taman Budaya itu digituin? Iya, jadi per klaster gitu. Seniman ini akan disesuaikan dengan pendekatan gagasan dalam kekaryaannya masing-masing. Dan itu berarti satu seniman akan berada di satu klaster saja atau satu seniman hanya ada di satu klaster. Satu seniman di ada satu klaster. Betul. Nah, kalau Mbak Vita itu di klaster mana, Mbak? Nah, ceritanya itu dia. Mbak. Aku di klaster mana itu Mas Adnan? Kemarin di apa ya Mbak ya? Nomor 2, ruangan nomor 2. Jadi begitu masuk, terus sebelahnya Pak Heridono. Apa ya? Identitas kah? Deng-deng. Nggak tahu apa ya? Aku lupa Mbak. Iya, sepertinya identitas. Akan masuk di ruangan yang kedua gitu ya. Kalau misalnya Sobat Fox datang ke sana pasti akan menemukan di ruangan kedua. Ruangan kedua itu ya Mbak Vita. Betul. Oke. Nah, ini semua agenda tadi yang disebutin sama Mas Adnan berlangsung di Taman Budaya semua, Mas? Ya, untuk program pameran dari 15 sampai 28 Agustus itu kami hanya ada di Taman Budaya. Lalu untuk program residensi atau Nandur Gawe itu ada di 5 titik kabupaten dan kota, 5 situs di kabupaten dan kota Jogja. Betul. Itu ada di Pasanggrahan Ambarukmo, tempat Mbak Karina melakukan riset. Kemudian ada di Resan, Gunung Kidul. Terus ada di Kampung Ketandan yang Malioboro. Lalu ada di Makam Seniman Imogiri. Lalu yang belum mana Mas? Satu lagi. Kulon Progo ada di Bulurejo di Eks Pengepul Nila. Jadi dulu bekas pembuatan warna indigo. Nilanya tuh bukan ikan nila loh ya. Aku tadi mikir, wah ini lapar ini malam-malam kira. Tapi nilainya nila warna. Indigo. Warna. Indigo. Apa ya, ungu ke biru-biruan ya? Warna alami yang biasa buat biru-biru itu loh. Iya, itu indigonya di situ. Oh ya, batik biasanya sering pakai itu warnanya ya. Betul. Batik yang pakai pewarna alam. Oke, nah itu yuk Mas, mengkoordinasikan dari kelima titik itu selama perjalanan residensinya tadi apa namanya? Nandur Gawe. Mas. Apakah itu juga terpusat di masing-masing lokal tadi itu? Nah, masing-masing seniman ini kemudian akan melakukan pendekatan riset yang berbeda-beda. Mungkin dari sebagian seniman akan melakukan residensi atau tinggal di lokasi di area situs gitu. Misal kayak di Kulon Progo itu mereka akan tinggal di daerah sana di komplek Bulurejo itu bersama warga ngono kae, komplek komplek kampungnya mereka gitu ya. Di komplek Heritage. Oh, ada Heritage juga di sana. Ya, itu di Eks Pengepul Nila Bulurejo itu udah masuk ini sih. Cagar budaya. Cagar budaya, ya betul, cagar budaya. Udah masuk cagar budaya gitu. Terus ya mereka 3 seniman, yang di sana ada 3 seniman.
3 seniman di Kulon Progo itu akan tinggal dan melakukan riset di sana, melakukan interaksi langsung dengan warga, ngono kae. Oh, selama 2 minggu tadi itu selama 2 minggu, betul. Oke. Sorry, tadi totalnya ada berapa seniman berarti, Mas? Total untuk nandur gawe itu ada 10 seniman. Nandur gawe ada 10 seniman tersebar di 5 titik kabupaten kota. Tapi untuk besok yang akan ikut tapi kan ada yang kolektif juga kan. Oh iya betul, ada kolektif sih. Jadi 5 kelompok atau individu itu jumlahnya 10. Tapi kalau jumlah partisipannya ya lebih dari itu ya. Itu hanya bagian saja yang akhirnya di nandur gawekan. Iya betul. Bergabung di acara nandur gawenya itu. Nah, salah satunya yang udah nandur gawe ini adalah Mbak Vita ini, atau kan ceritanya gitu ya Mbak ya, yang kemarin residensinya atau nandur gawenya di area Pesanggerahan. Iya, Pesanggrahan Ambarukmo. Ambarukmo. Nah, apa Mbak? Inspirasinya apa Mbak di sana Mbak? Kok memilihnya di sana? Ini pilihan berarti kan ya? Iya, milih kan semuanya open call kan. Nah, begitu pas ya pendaftaran. Jadi begitu ngelihat open call-nya di IG waktu itu, aku terus tertarik untuk daftar karena kan bisa aku lanjutkan dari penelitianku sebelumnya yang tadi itu loh. Yang Nyiroro Kidul tadi itu ya risetnya ya. Terus aku jadi pengen tahu nih kalau misalnya Sultan 7 atau yang tinggal di Pesanggerahan Ambarukmo itu gimana atau relasinya gitu. Ketemu Mbak? Enggak sih. Oh, maksudnya ketemu relasinya? Iya, enggak ketemu. Oh iya, ketemu relasinya. Pergi Mbak? Enggak ketemu. Oh, enggak ketemu relasinya. Ya terus akhirnya mau nggak mau karena cerita yang aku dapatkan tentang Nyi Roro Kidul itu ya hanya bahwa dia itu istri raja. Gitu yang berasal dari Samudra Hindia. Betul. Tapi kan selain itu aku nggak nemu gitu loh bagaimana kehadiran dia di situ kecuali dia ada di kamar, katanya dia disediakan kamar. Ada kamar khusus Hotel Ambarukmo di Hotel Ambarukmonya. Ya, tapi kami sendiri juga nggak bisa ngakses ke sana karena hanya khusus orang-orang tertentu saja. Iya, katanya gitu. Gitu. Oke. Jadi makanya ini memang agak sensitif gitu topiknya. Jadi udahlah cari yang lain aja. Tapi mungkin kalau mau cerita Mbak, kan ada Sobat Fox di sini yang belum tahu sebenarnya Pesanggerahan Ambarukmo itu isinya apa sih Mbak? Bagian-bagiannya gitu itu juga di bagian penelitiannya Mbak Vita nggak Mbak? Jadi pas awal itu tuh kita udah di brief gitu loh. Kalau di Pesanggerahan Ambarukmo sekarang tuh ada ini gitu bangunannya kayak depan tuh ada alun-alun, terus ada pelataran. Bagian halaman depan itu Mbak ya? Ya, yang selatannya pendopo ya. Parkiran mobil itu loh. Oh itu alun-alunnya. Dulu bahkan sebelumnya Jalan Raya, Jalan Solo itu juga termasuk alun-alunnya. Oh gitu. Iya. Baik. Lalu ada gitu, terus pendopo. Habis itu ada pendoponya aja ada dibagi 2. Yang luar itu yang biasa kita buat duduk, terus ada jalan tengahnya dipisahkan oleh jalan. Itu katanya dulu untuk tempat kereta kuda untuk menurunkan raja di situ. Gitu. Turunnya berarti di sebelah utaranya itu ya Mbak ya? Ya berarti utaranya, betul, betul utaranya. Untuk langsung masuk turun ke dalam sanggerahannya. Betul, begitu. Mbak, nanti kita lanjutin lagi Mbak tentang area dalamnya dari pesanggerahan ini yang kemarin dipakai buat nandur gawenya Mbak Vita. Betul. Yeah. Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store.
Gunakan produk Kutus-Kutus Tombo Waras. Minyak Kutus-Kutus. Minyak Tanamu Tanami. Sabun Kalila. Sabun Tanamu Tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda. .3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Kembali lagi Sobat Fox di Let's Talk with Nandur Serawung 10. Dan tadi kita udah dengar nih ceritanya, agendanya ke depannya seperti apa dari Nandur Serawung 10 ini. Dan sekarang tiba saatnya ini. Kalau tadi kita udah dikit ya dapat cerita tentang pesanggrahan Ambarukmo. Langsung ini malah dari Mbak Vita yang nandur gawe di situ atau residensi di pesanggrahan Ambarukmo langsung. Nah, mungkin di sini Sobat Fox juga kalau taunya kadang ada dari depan, kalau misalnya datang ke pas Ambarukmo atau ke hotel itu kan lihatnya cuma area depan. Tapi ternyata bagian dalamnya itu unik loh Sobat Fox, ya kan ya. Mungkin Mbak, mungkin ada ceritanya Mbak, bagian-bagian dari pesanggrahan Ambarukmo itu sajane apa ya Mbak? Tadi kan kita udah ngomongin soal kereta kuda ya, jalan kereta, ya, jalan kereta kuda. Itu adalah jalan yang memisahkan antara pendopo depan sama yang belakang itu. Ya, sama dalamnya itu. Nah itu katanya itu namanya dalam itu. Oh dalam. Okay. Yang tempat tinggal raja itu namanya dalam. Ya. Terus di belakangnya dalam itu ada balik kambangnya. Itu yang utaranya lagi berarti ya? Ya, utaranya yang bagus itu loh, yang ada tangganya, kita bisa naik ke atas untuk meditasi. Oh iya, nah, itu namanya balik kambang. Iya, balik kambang itu. Yang ada kolamnya. Ada kolamnya, iya benar, di tengah-tengahnya. Jadi dikelilingi kolam warna biru kalau sekarang kolamnya. Ya. Itu kalau misalnya Sobat Fox datang ke area hotel gitu kan, terus lewat area belakang pinggir sebelah barat hotel persis itu akan lihat sebenarnya. Ya, ada pintunya. Dan sebetulnya boleh masuk kok. Oh iya. Iya, emang dibuka untuk umum. Museum Ambarukmo itu dibuka untuk umum. Oke, ya. Tapi di jam tertentu juga ya Mas. Ambarukmo ya namanya. Kalau nama tepatnya kurang tahu aku. Tapi di situ jadi museum Pendopo juga. Royal Ambarukmo ya. Oke. Nah, itu ada balik kambang, ada kolamnya di situ. Ada tempat lagi mungkin Mbak. Iya, terus kalau yang sekarang jadi spa. Iya. Itu tuh dulu Gandok Tengen. Gandok Tengen. Iya, Gandok Tengen. Jadi dilihatnya dari arah balik kambang atau dari arah dalam itu. Dari arah dalam melihat ke kita luar. ngeliatnya ke selatan. Iya. Jadi sebelah kanan sebelah kan. kanan. Jadi kalau kita ngelihat ke arah pendopo sebelah kiri posisinya. Itu Gandok Tengen itu malah. Ini sebagai yang punya rumah berarti sudut pandangnya ya. Gandok Kiwonya Mbak. Gandok Kiwonya yang sekarang jadi Hotel Ambarukmo. Oh itu Gandok Kiwonya. Ya itu Gandok Kiwo. Dulu Gandok Kiwo itu konon kesatrian. Jadi tempat tinggal anak raja yang laki-laki. Oh gitu. Iya. Kesatrian namanya. Kesatrian. Di Gandok Kiwonya. Betul. Baik, ada Gandok Kiwo. Anaknya banyak soalnya. Iya. Kalau nggak salah yang laki-laki 34, yang perempuan 33. Oke. Banyak banget kalau itu Mbak. Ya. Istrinya berapa? Istrinya 18. 18-an ya? Iya 18. Ada beberapa cerita sih. Ada beberapa arsip yang menyebutkan 18, ada arsip lain yang menyebutkan 22. Oh, itu berarti itu Garwo Prameswari semua Mbak atau? Prameswarinya ada ganti 3 kali kalau nggak salah. Oh iya. Gitu. Ya. Terus kalau selirnya itu ya sisanya. Lebihnya dari itu ya berarti ya. 15 berarti ya? Iya berarti ya. Waduh, oke, makanya juga pastinya tempatnya luas sekali ya Mbak ya. Ada bagian lagi Mbak dari pesanggrahan itu Mbak? Yang lebih belakang lagi gitu sampai belakang lagi nggak Mbak? Dulu itu kebun buah sama kebun Polowijo. Terus kalau kita ngomongin Gandok Tengen tadi, sekarang yang jadi amplas. Nah itu ada kandang kuda. Oh ada kandang kuda? Ada kandang kudanya. Sama kalau nggak salah dulu itu di sana ada kebun bunga juga Mbak ya? Di sebelah. Kebun Polowijo itu depan, yang sekarang jadi pintu masuk Hotel Ambarukmo.
Itu adalah kebun palawija. Kebun palawija, kebun sayur. Iya, macam-macam. Kalau kebun jeruk RCTI, Mas. Wah. Oh iya, betul. Udah lagi. Oke, berarti sampai belakang-belakang juga gitu, Mbak ya? Iya. Akhirnya tahu tentang itu, Mbak. Betul. Nah, yang di riset kemarin apa, Mbak? Di Pesanggerahan Ambarukmo, Mbak, akhirnya yang ditemukan. Ya, aku jadi tertarik kan karena istrinya banyak gitu. Iya. Hubungannya, tarikannya ya kalau kita ngeliat tadi penelitianku soal Nyi Roro Kidul gitu. Nah, di sini aku mencoba mencari sosok perempuan yang lain di situ. Aku mencoba mempelajari kehidupannya kalau istri-istri raja itu gimana gitu. Diceritakan semuanya di situ, Mbak, di Pesanggerahan itu. Untuk khusus edisi. Enggak sih, kita harus ya namanya residensi kan itu kesempatan untuk tanya-tanya, untuk cari-cari tahu gitu. Jadi kemudian aku menemui beberapa narasumber yang bisa cerita gimana sih kehidupan para istri raja pada masa itu. Ya. Oke. Berarti ceritanya pasti nggak berhenti di Pesanggerahan dong, Mbak? Akan mendapatkan cerita dari luar-luar banyak juga, Mbak? Oh iya. Iya begitulah. Oke. Pokoknya menarik deh. Ya, karena riset Thomas, jadi Mbak Karina juga akan menemui beberapa narasumber dari luar Pesanggerahan Ambarukmo, dan dari selain abdi dalam juga banyak menemui banyak narasumber sih. Ya kayak riset. Ya kan mungkin benar pusatnya kan di Ambarukmo, tapi dari situ kan terus kayak jaring laba-laba gitu loh. Betul, akhirnya menyebar. Pertamanya gitu. Ya, awal mulanya dari situ ya, mungkin Mbak ya, akhirnya gitu ya perjalanannya ya. Ini menyebutkan nama narasumber atau enggak nih? Boleh, nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa kok, Mbak. Ya terus aku menemui Bu Siti Adiati, Bu Ati. Itu adalah salah satu senior di GSRB, Gerakan Seni Rupa Baru. Nah, beliau kebetulan penari keraton. Dan juga keturunan dari HB5 kalau nggak salah, masih keluarga juga dari Hamengkubuwono. Gitu. Kelima. Ya. Dan itu juga ada informasi yang bisa beliau sedikit cerita tentang gimana sih perempuan-perempuan dalam kehidupannya, apa yang dilakukan di istana gitu rame-rame gitu. Nah, kalau Bu Ati cerita itu istri-istri raja pada waktu itu saling bekerja sama gitu loh, Mas. Ada yang pekerjaannya menari, ada yang pekerjaannya menyiapkan makanan, ada yang pekerjaannya minuman, mengerjakan minuman, terus mengatur rumah. Ada bagian-bagiannya seperti itu ya. Tapi mereka saling bekerja sama untuk tugas-tugas itu. Oke. Berarti pada waktu itu beliau bercerita tentang ibunya ya. Ya itu kan, Pak. Kan itu putrinya ya, kan? Iya, betul. Turunannya dari Hamengkubuwono ke-5. Iya. Setahu saya loh ya. Iya. Mungkin saya salah loh, Bu Ati. Enggak lah, udah riset kok ya. Oke. Nah, anyway, kalau itu akhirnya dituangkan menjadi sebuah karya nih, Mbak, yang besok akan kalau mungkin Sobat Fox ada yang belum datang kan ke Nandur Serawang 10 ini. Apa, Mbak, yang akan ditemui di sana, Mbak? Di karya saya? Iya. Sebetulnya apa yang saya buat itu berupa kumpulan dari artefak, terus temuan-temuan yang aku dapatkan selama di Pesanggerahan Ambarukmo. Karena mediumku video, maka kemudian aku memvideokan mulai dari tumbuhan, terus bangunan, terus juga ada hotel, terus Plaza Ambarukmonya, terus aku jadikan semacam kaleidoskop gitu, pakai editing, terus aku jadikan 18 lensa, kaleidoskop dengan 18 lensa. Kaleidoskop kan kayak kalau biasanya lensa segitiga gitu ya, Mas. Nah ini 18. Representasi dari jumlah istri raja tadi 18. Hamengkubuwono ke-7 ya. Oke. Ceritanya seperti itu ya. Itu betul. Oke. Nah, kalau mungkin cerita-cerita yang lain, Mas, kita kembali ke Mas Adnan nih, ngomongin tentang program-program. Berarti di sana ini kita udah nyicil artistok loh ini, Mas. Nah, nanti untuk lebih dalam toh, Mas, kalau misal pengen tahu kemudian bagaimana Mbak Karina melakukan riset, apa saja temuannya, bagaimana kemudian Mbak Karina
menghadirkan hasil risetnya di dalam karya, itu kami ada program namanya Srawung Moro. Srawung Moro itu? Srawung Moro itu gampangnya piknik seni. Woi, asik ini. Asik ini. Tapi beda loh nanti. Apa tuh? Hasil presentasi yang ada di TPY dengan presentasi yang di Srawung Moro. Oh beda? yes, betul. Beda ya? Beda. Jadi nggak akan baleni ya pasti ya gitu ya? Enggak. Hal yang Makanya baru. datang deh. Oke, siap. Apa Mbak tadi Srawung Moro yang piknik seni tadi? Mas? Nah, kalau secara umum ya? itu nanti akan ada 1 hari di mana kami akan mengundang teman-teman. Itu bisa daftar, itu terbuka untuk umum ya. Jadi teman-teman kalau nanti mau daftar, cek aja Instagram kami atau website kami di nandursrawung.com. Ya. Itu nanti kami ada jadwal dan formulir pendaftaran di dalam sana. Secara gambaran secara umumnya, jadi nanti teman-teman itu berkumpul dulu di TBY. Terus nanti kita bakal numpak bis bareng-bareng ngono kae lho Mas. Wah, seru nih. Piknik tadi ya? Piknik seni ke situs-situs di mana residensi Nandur Gawe diselenggarakan. Terus kami juga ada seniman-seniman Nandur Gawe. Nanti seniman-seniman ini akan presentasi di Srawung Moro itu. Gitu. Terus Nandur Gawe itu nama program residensinya tadi. Itu kan berarti ada tadi 5 kabupaten Mas. Berarti tapi sehari cuma 1 Mas. Oh iya, kira yuk bisa langsung semua nggak jadi piknik Mas. Boyok kita. Karena tadi ada yang Resan gunung gitu jauh, terus yang di Kulon Progo juga jauh gitu kan ya. Kecuali yang Jogja sama Sleman ya. Nanti kalau yang pas pengen ikut Srawung Moronya Mbak Karina itu dapat bisa ikut double shot ngono Mas. Double shot apa? Jadi dalam 1 hari akan ada 2 tempat residensi yang kita kunjungi. Kampung Ketandan sekaligus Pasanggerahan Ambarukmo kemudian gitu. Oke. Berarti dapat 2 cerita dari 2 tempat yang berbeda. Yes, betul. Totalnya mungkin ada 4 cerita karena masing-masing tempat itu 2 seniman residensi. Wah, marem ya. Jadi langsung dapat dari 2 sudut pandang seniman gitu. Dan itu yang diceritakan juga sampai ke penciptaan dan sebagainya gitu Mbak berarti ya? Yes, harapan kami itu sejauh itu sih Mas. Jadi untuk mengenal seniman dan proses kreatifnya lebih dekat. Wow, menarik. Gitu. Itu kalau misalnya mendaftar gratis Mas? Gratis, tapi kuota terbatas. Oh ya, oke. Terbatas bangku bis. Disi-disian ya berarti ya kita. Siapa yang duluan itu akan bisa ikutan apa Srawung Moro. Mungkin habis ini bakal kami buka itu formulir pendaftaran Bitly-nya itu. Yo, langsung yuk kasih cek. Sekarang yang udah pegang info mungkin yang dengerin kita siaran malam hari ini bisa langsung juga sambil cek ya. Instagramnya dari Nandur Srawung. @nandursrawung. Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Gunakan produk Kutus-Kutus Tombo Waras. Minyak kutus-kutus. Minyak Tanamu Tanami. Sabun Kalila. Sabun Tanamu Tanami.
Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda. Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Let's talk with Nandur Serawung. Kita lanjutin lagi. Dan tadi mungkin baru sebagian dari program yang diceritakan sama Mas Adnan. Ada lagi nggak Mas? Program-program sampai tanggal 28 Agustus ya Mas? Ada Mas, sebenarnya hampir setiap hari di Taman Budaya itu ada program hariannya di sana. Oke. Tapi secara umum ada panggung Serawung. Panggung Serawung itu kami mengaktifasi mini fringe di area Taman Budaya itu. Terus ada tur kuratorial atau galeri tour. Itu galeri tour secara umum kami bagi menjadi 3. Yang satu untuk umum, terus yang satu kemudian untuk anak-anak sampai teenager. Terus ada lagi khusus untuk disabilitas Mas. Itu untuk galeri tour. Jadi nanti kami di poster akan ada form, kalau nggak salah yang masing-masing tanggalnya beda-beda ya. Terus nanti disesuaikan aja, misal teman-teman disabilitas atau teman-teman tuli pengen datang bisa nanti ikut yang tour untuk disabilitas itu. Kami ada interpreter juga dari teman-teman Bawayang, teman-teman tuli Bawayang. Itu nanti akan membantu kurator dalam menyampaikan narasi-narasi yang ada di dalam ruang pamer. Betul. Terus ada program bursa seni. Jadi buat teman-teman yang suka jajan arci-arci lucu-lucu. Kayak topi, tas, tote bag, pin, enamel, stiker hulu ya lagi ngetren banget kan Mas. Nah itu ada tuh. Itu kebanyakan karya-karya seniman Jogja di sini. Itu bisa nanti datang aja langsung ke Nandur Serawung. Oke, siap. Tapi kalau untuk program secara umum di Nandur Serawung itu bisa lihat di sini. Bisa ngono ra Mas, bisa ngono ra. Bisa ngono, bisa. Mungkin iki engko pop up pokoke wangun ngono Mas. Iya, bener Mas. Nang kene ta? Sini. Barcode lumayan untuk gawean ngono. Ya itu bisa dicek di website kami nandurserawung.com. Terus nanti ada link bit.ly-nya juga untuk pendaftaran kuratorial tour di sini. Serawung Moro di sini. Wah, ngerai. Ya. Nek di sini gampang Mas kok ngedit ya. Saya ngangel ya. Pokoknya bisa ikut dan daftar lewat barcode yang tadi sudah ada juga ya. Yes, betul Mas. Sama atau ada bit.ly-nya, lihat di posternya Nandur Serawung itu ada. Di poster yang dilihat di IG Nandur Serawung dan di website nandurserawung.com. Nah, website-nya wangun tenan Mas. Wangun banget ya, tadi delok sekilas itu keren loh. Bisa ubah-ubah. Aku wae sih Mas sing rada gumunan. Kok ternyata bisa ya? Dibikin ya per tahun ya kan, jadi ya mesti upgrade kayak gimana kan ya. Nah, oke, kita ke programnya. Mungkin Sobat Fox bisa lihat di Instagram lebih lanjutnya atau di website juga. Yang mau ikutan program-programnya bisa juga daftarnya di situ juga ya. Jadi pantau aja lewat Instagramnya ataupun di websitenya. Nah, kalau ke Mbak Vita nih, kalau misalnya nih kan sebagai senimannya di sini di Nandur Serawung ini, kemarin daftar open call dan sebagainya gitu dari tahun 2022 kemarin juga udah persiapan Mbak untuk bergabung Mbak, atau gimana? Enggak ya, karena temanya itu biasanya diumumkannya tuh mepet-mepet gitu. Jadi enggak ada persiapan. Oh ya. Begitu baca Instagram sih, pokoknya harus pantengin Instagram karena kayaknya kanal mereka tuh aktifnya di situ. Oh, sebuah tips nih dari seniman partisipan. Kalau pengen ikutan, pokoknya kalau cari info lihat di IG-nya Nandur Serawung. Nah, aku dapat infonya di situ juga. Wah, ini kok kayaknya cocok nih. Wah, gitu, terus daftar. Ya. Okay. Nanti mungkin tips and trick biar lolos
Nandur Serawung gimana? Karena cukup kompetitif ya Mbak ya. Yang terlibat pengen ikut pasti banyak Mas ya? banyak, dan yang terlibat itu untuk kali ini lebih dari 100 seniman dari berbagai belahan dunia. Jadi cukup seru dan kompetitif. Ketok sih. Gitu, ya, ada yang dari Austria juga loh. Oh iya toh? Iya. Wah. Austria, Jerman. Atau mungkin kalau misalnya Sobat Fox pengen tahu gimana selain memantau Instagramnya dari Nandur Serawung, juga bisa DM langsung ke Mbak Vita. Dan juga ke Mas Adnan. Oke. Infonya gitu. Oke, matur nuwun sekali Mas Adnan. Makasih Mbak Vita udah sharing-sharing tentang Nandur Serawung 10 yang lagi berlangsung mulai dari kemarin ya sampai tanggal 28 Agustus 2023 ini Mas ya. Yes, 28 Agustus, betul. Sobat Fox yang belum datang ke sana silahkan datang ke sana, siapa Di tahu. Taman Budaya Yogyakarta. Taman Budaya Yogyakarta. Dari jam berapa bukanya Mas? Untuk bukanya Ya. itu dari jam 11 siang sampai jam 21. Betul, dan tiap hari tadi katanya ada program, ada agenda-agenda yang nggak kalah menarik tiap harinya gitu kan. Betul Ya? sekali. Free masuknya Mas? Masuknya free, Ya, keluarnya juga free. kecuali pas tadi ada di Jajan bursa. bursa. Ya. Oke Sobat Fox, terima kasih udah dengerin Let's Talk with Nandur Serawung 10 kita kali ini. Matur nuwun sekali lagi Mas Adnan, matur nuwun Mbak Vita. Terima kasih Terima Nandur kasih, Serawung Mas 10. Kita ketemu lagi di agenda-agenda berikutnya. Dan tetap dengerin 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Kutus-Kutus.